Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita semua pada saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya tanpa kekurangan suatu apapun. Bertemu kembali di video mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Kurniawan. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pelajaran kita kali ini adalah teks laporan percobaan. Ada yang tahu teks laporan percobaan itu apa? Nah, simak dulu ya pelajaran kita kali ini. Nah, setelah mempelajari materi kali ini, kalian dapat mengetahui pengertian teks laporan percobaan beserta fungsinya. Teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Mengapa? Karena dalam pelajaran sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan. Biasanya dalam mata pelajaran IPA yang sering mengadakan percobaan. Nah, kita langsung bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan itu memiliki nama lain, yaitu eksperimen. Eksperimen atau kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian ada laporan. Apa itu laporan? Ada yang tahu? Nah, laporan adalah segala sesuatu kegiatan yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi laporan disusun ketika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks adalah berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Tulisan yang menyampaikan apa anak-anak semuanya? Menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Atau membuktikan suatu teori. Nah, saya ulangi. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu adalah pengertian teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai fungsi dari teks laporan percobaan. Ada 5 loh anak-anak fungsi dari teks laporan percobaan itu. Yang pertama adalah sebagai informasi. Sebagai informasi. Nah, misalnya begini. Misalnya kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis buah? Misalnya kita ingin mengetahui kandungan vitamin C dari beberapa jenis buah, antara lain buah jeruk, nanas, atau jambu. Mana yang lebih tinggi vitamin C-nya? Jadi kalian tinggal mencari teks laporan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain mengenai kandungan vitamin C dari buah-buahan tersebut. Dengan mencari informasi dari laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Nah, itu yang pertama, yaitu informasi. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan tersebut, baik itu yang kita lakukan untuk menguji suatu teori atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga fungsinya, tadi yang kedua adalah sebagai bukti. Sebagai bukti. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Sebagai dokumentasi.
dokumentasi. Nah, dalam menyusun teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada kan? Nah, ketika diperlukan teks tersebut ada dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut sebagai bukti. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang itu dengan mendokumentasikannya. Jadi fungsi teks laporan percobaan yang ketiga yaitu dokumentasi. Yang ketiga, kita lanjutkan lagi yang keempat. Yang keempat adalah sebagai pemecah masalah. Sebagai pemecah masalah. Nah, pemecah masalah memang bisa ya pada teks percobaan. Tentu bisa. Kalian pasti suka makan yang namanya bakso. Suka kan? Nah, bahkan ada di antara kalian yang ketagihan dengan makan bakso. Tapi kalian lihat di berita bahwa ada bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, pasti kalian jadi was-was, takut jangan-jangan bakso yang kalian konsumsi selama ini mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi bagaimana nih memecahkan masalah tersebut? Nah, sementara saya suka sekali dengan makan bakso, tapi saya takut karena nanti bakso yang saya makan tersebut bisa-bisa mengandung formalin atau borak. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya percobaan yang sederhana ya mengenai uji formalin pada makanan. Nah, yang terdapat dalam bakso yang kalian makan tadi. Kalian bisa lakukan percobaan untuk menguji bakso yang kalian beli tadi. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi. Jika bakso yang kalian beli mengandung boraks, pasti kalian tidak akan membelinya lagi kan? Tapi jika bakso yang kalian beli tadi tidak mengandung formalin atau borak, pasti kalian dengan senangnya bisa jajan bakso setiap hari. Nah, itu yang keempat sebagai pemecah masalah. Kemudian yang kelima sebagai pertanggungjawaban. Yang terakhir ya, sebagai pertanggungjawaban. Tadi sudah kita bahas bahwa laporan itu dibuat jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika kita tidak diberikan tugas, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, tapi jika ada orang yang memberikan tugas kepada kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan. Sesuai dengan prosedurnya ya tentunya. Dengan teks laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar-benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Nah, itulah fungsi kelima dari fungsi teks laporan percobaan tadi. Untuk lebih memudahkan kita untuk mengingat kelima fungsi dari teks laporan percobaan ini, kita ambil kata kunci adalah info buku masa tanggung. Info buku masa tanggung. Apa itu maksudnya? Jadi untuk memudahkan kita mengingatnya, ada kata kunci info buku masa tanggung. Yang pertama, info artinya sebagai informasi, kemudian buku sebagai bukti, kemudian ku sebagai dokumentasi, kemudian ada masa sebagai pemecahan masalah, dan tanggung sebagai tanggung jawab. Nah, sudah paham kan? Nah, demikianlah anak-anak semuanya video pembelajaran kita pada kali ini tentang pengertian dan fungsi dari tes laporan percobaan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Dan sebelum video ini diakhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.